أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna lil muttaqina, sesungguhnya ialah untuk orang-orang yang sadar akan kehadiran Allah, mafazan, tersedia kepuasan yang paling tinggi, hadaiqa, gambaran kepuasan yang paling tinggi itu adalah taman-taman, kebun-kebun, wa a'naban, dan anggur, kebun-kebun anggur yang rindang, wa kawaiba, dan teman-teman yang elok dan tampan, atraban, yang benar-benar sepadan, setara, wa ka'san, dan gelas, dihaqan, gelas-gelas kebahagiaan, dihaqan, yang melimpah ruah, la yasma'una, tidak akan mendengar siapa muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu, fiha, di dalam hadaiq, di dalam taman-taman itu, tidak akan mendengar lagwan, terhadap perkataan yang sia-sia, wala kidzaban, dan juga tidak akan mendengar perkataan dusta. Tidak ada dusta dan tidak ada yang sia-sia di dalam taman-taman balasan orang-orang yang bertakwa itu. Jazaan, itu semua adalah sebagai balasan, min rabbika, dari pemeliharamu, ataan, sebagai karunia, anugerah, pemberian, hisaban, yang sesuai dengan perhitungan dia. Tidak hanya sesuai dengan perbuatan baiknya, tapi sesuai dengan kasih sayang Tuhan yang melampaui kebaikan-kebaikan hambanya, yang penuh rahmat, sehingga ya, balasan itu adalah balasan dari pemeliharamu, pemelihara yang Rabbis samawati, Tuhan pemelihara lelangit, wal ardi, dan bumi, wama, dan semua bainahuma, yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Dan dia adalah Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Maha Penyayang. La yamlikuna, tidak memiliki siapa, muttaqun minhu, dari Rabbis samawati wal ardi, dari Ar-Rahman, khitaban, tidak memiliki hak suara, tidak mampu mengangkat suara. Yauma yaqumu, yaitu pada hari bangkit, berdiri atau bangkit, siapa ar-ruhu, ruh, bisa ruh jiwa manusia, bisa ruh itu Jibril yang sering dijuluki ruh. Hanya saja Muhammad Asad memilih ruh artinya jiwa manusia, yang kemudian dikuatkan dengan pendapat-pendapat dari Ibn Abbas dan lain-lain. Pada hari ketika ruh jiwa manusia bangkit, berdiri, wal malaikatu, bersama para malaikat, soffan, berbaris, la yatakallamuna, tidak berbicara siapa mereka semua, illa man, kecuali yang bisa bicara hanyalah dia, hanyalah seseorang, adzina, yang mengizinkan, lahu, terhadap orang itu, siapa, Ar-Rahmanu, yang Maha Pengasih. Tidak ada yang bicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, yaitu diantaranya para nabi, untuk memintakan ampun orang-orang yang berdosa, Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Waqala, dan tetapi yang diizinkan bicara itu, dia hanya bicara sawaban, terhadap kebenaran, sesuatu yang benar. Ya pasti Nabi pasti hanya bicara, hanya berkata perkataan yang benar. Dzalika, itu adalah al-yaumu, suatu hari, al-haqqu, yang benar atau hari kebenaran tertinggi. Faman, maka siapapun, sya'a, berkehendak siapa man,
ittakhadha, maka silahkan mengambil siapa man ila rabbihi, menuju Tuhan pemeliharanya, man ma'aban, sebagai jalan yang akan mengantarkan, sebagai tujuan. Siapa yang berkehendak silahkan ambil menuju Tuhannya sebagai tujuan, ambil jalan, tempuh jalan untuk yang mengantarkan pada Tuhan pemeliharanya. Inna, sesungguhnya kami, anzarnakum, memberikan peringatan siapa kami, azab, terhadap kalian, azaban, dengan suatu penderitaan, qariban, yang dekat, azab yang dekat. Yauma, yaitu pada hari yang zuru, melihat siapa, almar'u, seseorang, setiap orang, ma, terhadap apapun, qaddamat, yang telah biasa melakukan, apa yang telah menyiapkan, apa, yadahu, kedua tangannya, man, artinya yang biasa dia lakukan. Wa yaqulu, dan akan berkata siapa, al-kafiru, orang yang mengingkari kebenaran, ya laitani, ini keluhan, oh andai saja dahulu, kuntu, ada siapa aku, ialah turoban, hanyalah tanah, sehingga tidak perlu bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan ini. Kumpulan ayat ini masih lanjutan dan berbicara tentang An-Naba. Di surah An-Naba, berita besar, yaitu kabar agung, kabar dahsyat, apa yang terjadi sesudah jasmani manusia ini mati. Kehidupan akan berlanjut dengan kesadaran yang sama untuk bertanggung jawab. Yang jahat mempertanggungjawabkan kejahatan-kejahatannya dengan penderitaan. Yang baik, yang bertakwa, yang solih akan mendapatkan balasan imbalan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.